Yuk, munculin videonya ya. Oke, kita mulai aja ya. Ini udah gelombang yang kedua, kita kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mau sharing tentang beasiswa yang waktunya udah mepet ya. Sekarang udah tanggal 22. Mungkin waktu kita kurang dari 3 minggu lagi. Tapi itu 3 minggu kalau dijalani dengan serius, insya Allah cukup. Ya. Sekarang saya mau sharing tentang ini. Kemudian ini saya pakai Zoom FKIP. Saya udah dapat akses lagi. Jadi ini nggak terbatas 40 menit ya. Kemudian ini direkam. Jadi saya izin nanti mungkin saya posting di YouTube channel saya. Dan mudah-mudahan diizinkan oleh kalian ya. Oke, pertama untuk cari jurusan. Pertama, saya mau share dulu. Sebentar, mana tadi ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mister. Ya? Oke, ini adalah website resmi untuk Stipendium Hungaricum. Jadi kalian bisa, saya copy aja ya. Saya kirim di chat box. Mana ini chat box? Oke, itu website resminya udah saya kirim di chat box. Kalian bisa buka sendiri. Yang belum daftar silakan daftar dan sign up. Nanti website ini gunanya untuk repositori dokumen-dokumen pendaftaran beasiswa kalian. Jadi kalau nggak selesai dalam sehari, dia bisa di-save, dan nanti kalian bisa restore lagi, dan bisa mulai lagi, dan menambahkan dokumen-dokumen yang penting apa aja, gitu ya. Nah, di sini untuk cari jurusan, ini bagian Find Programs, ya kamu klik. Setelah diklik, nanti muncul seperti ini, terus kamu checklist di bagian master. Kamu kan mau ngambil master ya. Nah, kemudian bahasanya cukup yang English. Jangan pilih bahasa Hungaria, Jerman, atau Prancis, kecuali kalian menguasai. Nah, cuman sayangnya, kalau menggunakan tool ini untuk mencari jurusan, misalnya kita klik linguistics, misal aja ya. Itu jurusan linguistiknya nggak ketemu di sini. Dia hanya menunjukkan beberapa jurusan yang yang paling terdepan aja gitu ya. Misalnya kalau kamu klik education. Nah, education ini nggak muncul di sini. Ini cuma kebanyakan yang muncul tentang international economy business. Kecuali kalau kamu mengambil jurusan ini ya nggak apa-apa. Terus ada transportation engineering, ada misalnya medical biotechnology, dan saya rasa nggak mungkin kalian ngambil jurusan ini. Oke, jadi yang perlu saya kasih tahu di sini adalah untuk bagian ini tidak bisa dijadikan andalan untuk nyari jurusan. Ya, kalian harus searching sendiri misalnya di Google gitu. Di Google dan mencari kira-kira ada nggak jurusan yang berkaitan misal dengan pendidikan, linguistik, kemudian ilmu-ilmu humaniora lainnya seperti psikologi, misal ilmu-ilmu literatur ya, atau religious study yang berkaitan dengan humaniora gitu. Nah, contohnya ini ada di sini. Contohnya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Sir. Kelihatan ya? Nah, ini berbahasa Indonesia, contoh jurusan S2 yang humaniora yang ada di Hungaria. Jadi ada beberapa yang menurut saya sih cocok ya buat kalian ya. Nggak mesti lagi ya. Dan bosan juga kali ya kalau mau belajar English terus. Sekarang udah waktunya English-nya digunakan untuk belajar. Ya, bukan belajar English lagi, tapi menggunakan bahasa Inggris untuk belajar. Di sini cocok nih, ada MA dalam studi Amerika. Nah, ini berkaitan dengan sastra tapi Amerika.
gitu, khusus untuk Amerika ya. Jadi bisa konteksnya bisa politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dan ini bisa memperluas wacana kalian tuh tentang ilmu humaniora. Jadi ilmu humaniora itu nggak sebatas dengan pendidikan bahasa Inggris aja gitu. Ada banyak dan luas lagi. Ya, contoh seperti saya dulu waktu di India, saya S2-nya kan sastra. Jadi pembahasan saya itu bukan lagi tentang pengajaran bahasa Inggris atau apapun. Jadi lebih kepada pemahaman sastra Inggris. Bisa juga antropologi budaya, ini masuk akal nih di dua kampus, di kampus Edward Loran University. Oh ya, Edward Loran University ini kampusnya lokasinya ada di Budapest. Kalau kita compare ke Indonesia, ini ibaratnya kayak Universitas Indonesianya di Hungaria gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga nih MA dalam ilmu pendidikan. Ini kampus Edward Loran juga bagus ya, MA dalam ilmu pendidikan. Jadi kalau kamu mau memperdalam tentang oke, misal saya kayaknya sih bakat saya di ilmu pendidikan. Saya lebih pengen ke ilmu pendidikan aja. Ya udah, nggak apa-apa, boleh. Dia akan mencakup semua pembahasan tentang pendidikan secara umum, misalnya tentang psikologi, tentang motivasi, tentang beliefs, tentang self-efficacy, tentang self-regulation in learning, macam-macam itu. Dan ketika kamu nanti kembali ke Indonesia, kamu ngajar misalnya di sebuah kampus, contohnya di pendidikan bahasa Inggris, itu bisa dan sangat masuk akal dan sangat luas. Jadi cakupan penguasaan kamu tentang teori ilmu pendidikan itu lebih luas ketimbang orang yang ngambil jurusan hanya sekedar jurusan pendidikan bahasa Inggris karena dia terlalu spesifik. Di sini juga ada nih MA dalam studi bahasa Inggris. Ya. Jadi ini orientasinya lebih kepada sastra Inggris, sejarah, sosial, budaya, media juga, tentang wacana. Jadi kalau kamu udah belajar di sini, mungkin pas pulang nanti kamu bisa ngajar kayak discourse analysis, misalnya kayak error analysis, tentang sastra, ya. Dan nggak nutup kemungkinan kamu juga bisa boleh ngambil jurusan dalam studi perfilman, gitu. Jadi menurut saya fleksibel, ya, dalam pemilihan jurusan. Jangan kaku harus ke jurusan pendidikan bahasa Inggris. Justru kalau hanya kaku ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, itu kamu kayak nggak kemana-mana gitu, kayak kurang luas gitu. Ya, saran saya sih lebih kepada interdisipliner atau multidisipliner, itu akan lebih memberikan kamu banyak bekal, terutama bagi mereka-mereka nih yang udah punya sosial media yang sangat kuat di sosial media, misalnya di Instagram atau punya YouTube channel yang sangat bagus gitu ya. Itu merupakan sebuah brand image tersendiri bagi kamu dan sangat mendukung kamu dalam misalnya kalau ngambil jurusan studi perfilman itu bagus banget. Dan pas pulang nanti ke Indonesia tuh mimpi kamu harusnya bukan mau ngajar jadi dosen atau bukan mau ngajar jadi guru atau apa gitu, kerja di mana di perusahaan apa. Jangan gitu mimpinya. Mimpinya harus setting kamu punya startup sendiri, usaha sendiri, kreativitas sendiri. Itu yang harus dibangun. Mumpung usia kamu masih pada muda semua gitu ya, masih panjang perjalanannya. Di sini pun ada ya MA dalam pengajaran bahasa Inggris dan bahasa asing. Nah, jadi caranya website kampus itu jangan dieksplor hanya dari website Stipendium Hungaricum aja, tapi kamu buka sendiri di tab lain, kamu cari temukan jurusannya. Nanti pas milih di dalam website ini, mudah-mudahan jurusan yang kamu cari itu muncul dan ada gitu ya. Tapi syaratnya agar bisa memilih jurusan, kamu harus sign up dulu dan sign in dulu di dalam website ini. Gitu. Jadi intinya tidak hanya terbatas pada jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya. Temukan passion kamu ada di mana dan kamu pengennya apa, baca dulu, riset dulu, kira-kira ini cocok nggak bagi saya. Kalau cocok, ambil gitu ya. Butuh sedikit nekat. Karena orang itu kalau nggak berani nekat itu nggak kemana-mana. Gitu. Ya. Oke, itu sementara untuk pemilihan jurusan. Sementara untuk pengisian borang yang ada di sini, itu biasanya kamu harus sign in dulu. Ini website saya yang lama sih. Ya, harus sign in dulu. Kemudian kamu boleh milih jurusan. Ini contoh kayak punya saya tahun kemarin ya. Saya milihnya di 2 jurusan, di 2 kampus. Pertama, kampus yang sekarang saya lagi kuliah,
yaitu di Doctoral School of Education, University of Szeged, Faculty of Humanities and Social Sciences. Kemudian yang kedua di kampus Edward Sloran University, di jurusan Faculty of Education and Psychology. Tapi karena saya keterima di pilihan pertama, maka pilihan kedua saya itu otomatis ditolak, gitu ya. Kecuali kalau di pilihan pertama saya ditolak, maka pilihan kedua memberikan opsi bagi saya untuk diterima. Nah, untuk bisa milih seperti ini, kamu harus sign up dulu, gitu. Kalau belum sign up, ya nggak akan kemana-mana. Ya, sign up, kemudian sign in, kamu buka My Application, terus kamu boleh pilih jurusan yang mau kamu ambil, gitu. Ya. Nah, nanti pengisian borangnya macam-macam. Ada banyak sekali pengisian borang itu, mulai dari data pribadi kamu, background pendidikan kamu, kemudian pengalaman-pengalaman kamu, apa aja. Ini ada prioritas, profil, kontak, education, language, work experience, kemudian aktivitas kamu apa, hobinya apa, kamu pernah ke luar negeri atau enggak, misalnya kan, kemudian motivation letter kamu seperti apa, visa, paspor, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini nyimpen dokumennya itu di sini. Nah, ini yang menurut saya butuh waktu dan harus dicicil tiap hari. Saya nggak tahu dari kalian udah ada yang mulai atau belum. Kalau asumsi saya sih mungkin walaupun ada yang mulai baru sekedar sign up aja, kalau ngisi mungkin belum ya. Tapi tenang aja, masih ada waktu sampai 3 minggu ke depan dan harus dicicil mulai dari sekarang. Ya, jadi yang jadi main challenge kalian sekarang itu bukan ngerjain skripsi lagi, gitu loh. Ngerjain skripsi itu tuh udah pikiran tahun kemarin atau semester lalu. Ya kan? Sekarang mau skripsi itu mudah ataupun sulit, dijalani aja karena beberapa bulan ke depan pasti akan kamu lalui itu. Jadi kalau kamu hanya buang-buang energi untuk mikirin skripsi dan tidak berpikir tentang visi kamu beberapa bulannya kayak mana, itu kamu nyaya rugi, ya, kamu nyaya rugi. Jadi saran saya sambil ngerjain skripsi disempat-sempatin ngisi ini, ya, ngisi ini disempat-sempatin karena ini dia minta background kalian bukan hanya pendidikan aja loh, dari SMA juga diminta loh pendidikannya, dari kamu dulu sekolah SMA-nya di mana. Kalau SMP sih enggak ya, SMA. Kemudian pengalaman kamu apa gitu ya. Jadi kalau kamu sistemnya kejar kebut semalam, saya rasa enggak akan selesai. Jadi dari terakhir kita ketemu, harapan saya sih sekarang kalian udah memperbarui niat, kamu udah bertanya kepada diri sendiri, mungkin ke orang tua misalnya, dan harapan saya niat kamu udah lebih besar lagi, jadi segera dikerjain, segera diisi. Gitu. Oke ya, guys. Itu sih sementara presentasi saya untuk hari ini. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada pertanyaan kah? Mister mau nanya. Ya. Itu kita bisa sign up-nya kalau kita udah punya paspor ya, Mister? Enggak. Paspor bisa nyusul itu. Kalau sekarang belum jadi, bisa nyusul. Jadi nggak harus buat paspor dulu gitu kan, Mister? Nggak harus, tapi menurut saya sebaiknya udah mulai buat. Oke, Mister. Mister, saya mau nanya juga. Oke. Kemarin saya udah sempat buka websitenya, habis itu udah mencoba untuk sign up. Terus itu tuh emang ketentuannya harus buat paspor dulu, Mister. Oh iya? Iya. Masa sih? Iya kemarin itu. Sama buat akun Skype juga, akun Skype. Sedangkan saya nggak punya. Kayak Ya, ngisi
paspor gitu. Kalau Skype bisa dibuat sebentar ya. Iya. Paspor dia minta paspor ya? Iya, saya udah buat Apa akun ngisi Skype. datanya gitu sesuai paspor gitu loh, Mister. Iya, Mister, benar. Di paling bawah itu ada data paspor. Oke, kalau gitu ya mau nggak mau ya harus buat paspor ya. Tapi meskipun disuruh buat paspor ya, kalian mulai buat paspor sekarang dan memang belum bisa ngisi, tapi di antara kalian kan udah ada yang punya paspor tuh. Udah ada yang belum yang punya paspor di antara kalian? Enggak, Sir. Ayo, siapa yang punya? Ayo. Siapa yang punya? Ayo. Alvita udah punya belum, Alvita? Belum, Sir. Belum ada yang punya. Rian yang punya tuh, Rian. Belum ada yang punya ya? Iya, masih ya. Mau Oke. ngurus. Kemarin Ugi ngajakin sih. Paling nanti gini aja. Nanti biar saya buka borang aplikasinya, nanti saya resume ke kalian, jadi kalian bisa mulai nyicil buat dulu sambil paspornya jadi. Dan paspor itu jadinya 10 hari. Ya, kalau kita waktunya masih 21 hari lagi, berarti per paspor itu jadi, anggaplah 15 hari atau 12 hari, kamu masih punya waktu 10 hari itu untuk ngisi, untuk ngelengkapin. Tapi lagi nunggu paspor ini dibuat, sebaiknya menurut saya kamu udah mulai nyicil dulu ya. Nanti saya kirim ke siapa antara Alvita atau Foni lah, saya kirim rangkuman borangnya ya. Jadi nanti bisa dicicil yang lain. Gitu. Alvita, kalau menurut saya kamu ngambilnya jangan jurusan bahasa Inggris lagi. Bakat kamu kan banyak yang lain gitu loh, ya kan? Bisa ngambil apa, misalnya multimedia atau perfilman atau apa gitu, ya kan? Iya, yang marketing gitu sih pengen. Yang marketing boleh, bisnis juga boleh, nggak apa, selama requirement-nya bisa dipenuhin, gitu. Ya. Oke. Mister, saya juga kemarin udah sempat nyari-nyari jurusan gitu kan. Kayak kemarin sempat nyari di jurusan di Universitas Budapest. Nah, itu tuh sastra Inggris kayaknya nggak ada. Bahasa Inggris nggak ada juga gitu. Saya emang pengen lanjutin bahasa Inggris lagi, Mister, gitu. Nah, kalau gitu coba deh kamu cari di website yang tadi udah saya share. Ntar saya share dulu ya. Nanti caranya, Rio, kamu masuk langsung aja di tab sendiri. Jangan di website aplikasi ya, tapi kamu buka sendiri. Itu langsung cari website kampusnya, kemudian dicari ada nggak jurusan yang kamu mau. Dan nanti setelah paspor jadi, kamu buka website aplikasi, terus kamu masukin tuh, kamu mau di jurusan apa. Mudah-mudahan ada, harapan saya ada mudah-mudahan. Tapi kalau jurusan yang kamu cari itu nggak ada, ya kita juga harus fleksibel, Rio. Kalau bisa cari jurusan lain yang mendekat ke passion kamu apa, bakat kamu apa, gitu ya. Jadi nanti pas pulang dari Hungary, kamu nggak harus jadi guru bahasa Inggris gitu loh. Ya. Sir, tapi kalau misalnya kan S2 misalnya bisnis gitu ya. Terus pulang misalnya literally emang pengen jadi dosen. Itu jatuhnya kita jadi dosen FEB gitu. Apa dosen? Nah, kalau masalah linearitas itu tergantung pendidikan terakhir apa yang kamu pakai untuk ngajar. Misal kamu ngambilnya bisnis ya, Alvita. Ya kamu jadi dosennya di FEB, bukan jadi bahasa Inggris dosen. Kecuali kalau kamu S3-nya ngambilnya ke pendidikan bahasa Inggris lagi, S3-nya. Maka kamu jadi dosen bahasa Inggris. Gitu. Tapi kalau daftar dosennya setelah tamat S2, kemudian jurusan kamu S2-nya FEB, misalnya kan, sangat dianjurkan ngambil S3-nya FEB lagi. Karena kamu udah punya home base. Karena dosen itu kan udah punya nomor induk dosen nasional. Nggak mungkin dong kalau kamu S3-nya ngambil bahasa Inggris, nanti home base kamu dipindah tuh dari FEB ke FKIP gitu. Nggak mungkin. Iya. Gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya S1-nya pendidikan bahasa Inggris, S2-nya mengambil bisnis, saya rasa nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Seberapa ya? Iya, nggak seberapa ngaruh. Gitu. Oke sih. Ya paling masih di soal restu aja sih. Kalau tekad dan keinginan masih sama.
tahu kalau teman-teman yang lain kendalanya. Gimana nih? Siapa nih? Ugi punya pertanyaan nggak, Gi? Ugi, Regina, Nadila, Nabila. Adi Antoni tuh Mister mau nanya. Woi, Adi Antoni ada ya? Waduh, ini dia nih Duta Batik Indonesia nih. Duta Batik. Duta Batik. Gimana? Masih dangdutan nggak nih Adi Antoni ini? Masih suka dangdutan nggak? Wih, jangan salah, Sir. Gimana, Sir? Nah, kok malah nanya saya gimana? Lu Itu yang nanya. Gak jelas emang. Gak ada suaranya, gak ada sinyal kali, Sir. Ya. Itu udah typing pertanyaan di chat itu Mister Adinya, Mister. Oh iya, ya. Udah kayak seminar. Kalau untuk jurusan yang arahnya kepemimpinan gitu, ada nggak ya, Sir, di S2 apa gitu mungkin namanya? Ya ada dong, Di. Ada. Ya. Jurusannya kalau kepemimpinan itu ya bisa dari mana aja sih ya. Bisa dari bisnis, nanti kamu belajar kepemimpinan. Dari komunikasi, bisa juga kepemimpinan. Gitu ya. Misalnya dari jurusan lain, kalau kepemimpinan ya, hukum pun bisa. Gitu. Hukum juga bisa. Filsafat juga bisa. Terserah sih kalau kepemimpinan menurut saya sih lebih pada ini ya, sosial politik, FISIP. Bahasa Inggris juga nyambung kok ke FISIP, tenang aja. Misalnya manajemen bisnis, itu kan FISIP juga tuh. Terus ilmu komunikasi, terus ilmu public administration, itu juga FISIP. Gitu. Ya, ini siapa nih? Foni, kemarin lihat ada jurusan bisnis dan leadership kayaknya, kalau nggak salah lihat. Ya, benar itu. Koncet aja, Sir, jaringannya lagi sulit, emang selalu sulit hidupnya di. Ya, astagfirullah. Di. Oke. Nah ya, kalau saya lihat Adi passionnya bukan di bahasa Inggris, Adi. Bukan di bahasa Inggris passion kamu, Di. Kepemimpinan kan kamu jadi caleg. Kamu jurusan bahasa Inggris itu kan cuma dapetin adik tingkat doang. Jadi sebaiknya memang untuk S2 kamu cari jurusan lain, Di. Gitu. Dan saya lihat bakat kamu ini sukanya bergerak di masyarakat gitu, sama kayak Alvarian gitu ya. Nah, cocok tuh kalau jurusan kepemimpinan tuh, cocok. Jadi pas pulang nanti kamu jadi leader di masing-masing instansi ya, atau di apapun kamu bergerak gitu ya dia. Dan bahasa Inggris, kalau kuliahnya sampai keluar ya bahasa Inggrisnya otomatis terasah sih, tanpa kamu harus perlu belajar bahasa Inggris lagi karena langsung praktek gitu. Karena baik itu di kelas, tugas, paper, semuanya itu pasti berbahasa Inggris. Dan perlu dipahami untuk lanjut S2 itu menuntut kamu untuk suka baca dan banyak membaca rujukan-rujukan gitu. Dan jangan lupa tuh cara ngebajak artikel yang udah pernah diajarin dulu, karena itu kepake ya, sampai S3 pun itu kepake. Udah pro Mister sekarang. Udah pro ya. Mantap. Tuh. Ayo, kita masih ada waktu nih. Saya nanti sekitar 1 jam lagi, 30 menit lagi saya mau ada kelas. Jadi kita masih ada waktu. Mister. Silakan. Ya. Akan pas baca itu di requirement ada tulisan kayak at least 2 reference. Itu maksudnya kita harus udah punya publish paper atas nama sendiri gitu apa gimana? Bukan, itu referensi dari dosen kamu, pembimbing skripsi kamu, gitu. Jadi, minta tolong aja buatin tuh sama pembimbing skripsinya. Surat rekomendasi gitu ya, Sir? Betul. Atau Foni kamu buat sendiri dulu, nanti dosen pembimbingnya yang perbaiki kalau ada yang salah atau menambahkan, gitu. Nanti dia tanda tangan, dan sebaiknya memang yang ada capnya ya, bisa kaprodi, bisa dekan, dan salah satunya dosen pembimbing skripsi. Terus kalau misalnya kalian ada yang bergerak di bidang sosial nih, pergerakan di masyarakat misalnya, kamu bisa juga minta ini referensi, misalnya dari LSM misalnya, atau dari apalah gitu, yang kamu punya komunitas sendiri di luar pendidikan yang orang itu tahu kamu tuh gimana sih sepak terjangnya dan bisa ngasih kamu rekomendasi.
Nah, itu yang seperti itu kan biasanya kita buat sendiri dulu. Orang yang ngasih rekomendasi itu biasanya nggak mau susah-susah. Kita buat dulu sendiri kata-katanya apa, yang sifatnya memuji-muji kita sendirilah gitu ya. Terus kamu kasih ke orang yang mau tanda tangan, dikasih cap, nah, sehingga itu udah jadi surat rekomendasi. Contoh-contoh surat rekomendasi bisa di-googling, apa aja isinya, kalimat-kalimatnya seperti apa, pas nanti menulis, dicek lagi grammarnya, ya grammarnya. Dan satu lagi yang penting, jangan copy-paste. Karena kalau copy-paste itu plagiarisme, itu indikasi nggak baik. Nanti kalau ketahuan bisa menghambat nanti ya. Gitu. Mister dulu buat paspor berapa lama? 10 hari. Saya dulu karena perpanjangan jadi cepat sih, cuma hitungan 3 hari aja cepat. Oh gini guys, paspor ya. Saya rasa kalian butuh orang dalam itu supaya lebih cepat. Jadi untuk orang dalam silahkan tanyakan ke Pak Yanu atau Bu Dora. Tahu Bu Dora ya? Tahu, Sir. Nah, silahkan ditanyakan. Kira-kira bisa nggak tuh pakai orang dalam? Karena VR-nya UBL kan udah nyampe juga tuh ke kantor imigrasi. Jadi mungkin bisa lebih cepat dan nggak nyampe harus 10 hari. Gitu ya. Dulu segitu. Kalau saya sih nggak pakai orang dalam. Dulu saya sendiri aja. Palingan orang dalam ngaruh di biaya ya, Sir? Nggak ngaruh di biaya, cuma ngaruh di ini aja, birokrasinya. Jadi lebih cepat gitu. Kalau biaya itu nggak bisa. Memang udah segitu pakemnya. I mean jasa. Jasa orang dalamnya loh. Iya. Tapi kalau di endorse, alhamdulillah. Kalau di endorse ya. Kalau di endorse. Siapa tahu Pak. Iya, betul. Nggak sih, biasanya kita nggak apa-apa tuh Alvita, ditawarin aja ke Pak Yanu, siapa tahu bisa. Bukan Pak Yanunya maksud saya, maksudnya itu orang dalamnya gitu. Ya. Siapa tahu aja. Tapi memang normal sih di Indonesia kalau urusan apa-apa tuh kalau pengen cepet ya harus berani berkorban ya. Tidak ada sistem nggak baku pada satu sistem aja kalau di Indonesia itu. Sistemnya multiple, berstandar ganda. Yuk, guys. Rian nggak pakai silakan. Terus kalau pakai orang dalam berapa? Sekalian orang dalam beasiswanya nggak sih? Allah. Biar auto loh, Fon. Nggak deng. Ya nanti kalau keterima nanti bulan 9 kalian kesini, nanti saya yang jemput nanti. Saya bawa jalan-jalan di Budapest nanti. Utama doa. Bagus itu. 500.000. Apaan Pon yang 500.000 nyogok beasiswa 500.000? Paspor Rian bikin paspor 500.000. Oh, Rian udah punya tuh ya? Bukan kemarin 300 ya? Ada yang buat 300 juga. Nah itu dia mungkin Rian buat 500. Di GoPay. Beda-beda ya? Pakai orang dalam kalian bayar jasa. Pakai orang dalam. Nanti kalau kalian keterima nanti kita bisa jalan-jalan tuh di Budapest. Aduh. Itu Mister ngomong keterimanya, Sir. Ya, saya udah jadi daftar. Saya yakin kalau nyoba itu saya yakin diterima. Gitu ya. Saya yakin diterima. Tapi kecuali kalau nggak nyoba. Iyalah. Ya. Kalau nggak nyoba itu beda urusannya. Kayaknya Alpita langsung sign up ya. Agak depan laptop bener kayaknya. Iya.
Pengen bunyi ya. Tuk tak tuh. Kalau apalagi nanya apa lagi? Surat motivasi itu loh, Sir. Gimana? Surat motivasi, takut orang yang baca tidak termotivasi untuk require. Motivasi itu adalah motivasi pribadi, ya kan? Mister ngomongnya apa? Kalau saya ngomongnya motivasi itu pertama saya riset dulu nih kampus tujuan saya apa, kemudian apa kecocokan antara kampus tujuan saya dengan apa yang saya mau, kayak gitu. Ya, tapi terkadang ya itu agak ngarang-ngarang dikit aja. Itu kan motivasi itu dia pengen ngelihat sejauh mana sih jangkauan pandangan kita dengan apa yang ada di Hungaria gitu. Kalau kamu motivasinya pengen bekerja, misalnya nulisnya di sini pengen bekerja gitu ya, jangan ditulis gitu, karena tujuannya kan mau belajar di sini ya. Meskipun pas sudah nyampe sini bekerja pun bisa. Gitu. Kalau pengen dapat uang tambahan sih. Gitu ya. Jadi motivasinya itu kalau saya riset dulu kampus University of Szeged itu apa aja, jurusannya apa, silabusnya apa, terus saya isi. Misalnya saya ingin menguasai cakupan teori yang lebih luas lagi dari keilmuan pendidikan, dan saya temukan bahwa di kampus University of Szeged dosen-dosennya sangat berpengalaman di bidang tersebut, dan saya mengharapkan mendapatkan pengajaran dari the first hand. Jadi di sini ini sekedar berbagi pengalaman aja ya. Saya kemarin beberapa kali masuk kelas di mata kuliah saya, yang diajarkan dosennya itu ya buku dosennya sendiri. Dan buku itu bukan sekedar buku yang hanya diakui di Hungaria, tapi ya memang di Eropa kebanyakan. Dan kebanyakan dia jadi leadernya untuk di bidangnya masing-masing. Jadi buku ataupun paper yang dia ajarin itu adalah ya hasil tulisan dia, ya hasil penelitian dia. Dan untuk bidang pendidikan terutama di sini banyak dosen-dosennya yang banyak berkolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Finlandia gitu. Jadi mereka saling kolaborasi, saling ngasih masukan gitu kan. Sehingga ilmunya itu langsung getting the knowledge from the very first hand gitu. Tinggal Kalau di UBL kan kalian getting the knowledge-nya, dosennya kan baca dari buku orang lain, bukan buku tulisan dosennya sendiri gitu loh. Saya rasa udah waktunya kalian lebih berkembang dari itu gitu ya. Satu saat mungkin ya kalau nanti saya udah nulis buku sendiri, buku dalam artian bukan buku yang asal cetak ya, tapi buku yang memang diperlukan orang banyak gitu ya, diperlukan orang banyak, dan itu akan lebih ini lagi tuh, kalau ibaratnya tuh kayak orang belajar agama Islam itu langsung ke Nabi Muhammadnya lah gitu. Nah, jadi istilah Arabnya itu sanatnya muttasil. Muttasil itu artinya langsung nyambung ke sumber ilmunya. Gitu. Bukan tangan kedua atau tangan ketiga. Oh ya, kemarin saya di sini ini loh, ada mata kuliah lifelong learning. Lifelong learning itu dia membahas hal-hal terkait pembelajaran di luar bangku pendidikan. Jadi sebenarnya manusia itu kan dari mulai lahir sampai dia meninggal dunia itu menjalani sebuah proses penuaan ya, yang disebut sebagai proses penuaan. Jadi bagaimana kita menanamkan mental lifelong learning kepada setiap orang yang berbasis problem solving. Karena bagaimanapun mau mereka belajar atau tidak pun menyelesaikan masalah, yang namanya tua itu pasti. Tapi belajar itu tidak pasti. Gitu ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kan masalah kita bukan hanya terbatas di masalah bahasa Inggris doang gitu. Ada masalah-masalah lain yang harus kita temukan solusinya apa gitu ya. Dan saya kemarin belajar tentang teori tentang lifelong learning. Kemudian ada juga mata kuliah seperti entrepreneurial education gitu. Bagaimana pengembangan pembelajaran berbasis entrepreneurship yang bisa dikembangkan dari pendidikan anak usia dini. Itu tahapan-tahapannya apa? Ternyata gini, kalau kalian mungkin pernah ngalamin ya di sekolah dulu ya waktu SD atau SMP,
ada nggak kegiatan yang guru kalian ngebawa kalian ke mall, kemudian nyuruh kalian belanja pakai uang yang terbatas, misalnya seharga 20.000, seharga 20.000, kamu bisa beli apa? Kira-kira kamu belinya apa? Sebenarnya yang penting itu bukan kamu bisa berapa banyak beli barang dengan uang 20.000, tapi itu tentang pilihan kamu. Ketika kamu memilih barang apa yang kamu beli dengan uang yang sedemikian rupa terbatas, dia mau menilai efisienan kamu gimana, cara kamu ngambil keputusan gimana, ya kan? Karena sikap entrepreneurship itu kan dibangun dari sisi pengambilan keputusan, efisiensi, efektivitas, kemudian kerjasama dalam tim, problem solving, gitu ya. Kalau nggak tahu di zaman kalian, kalau di zaman saya dulu pembelajaran begitu itu nggak banyak diajarin di bangku-bangku sekolah gitu. Nah kalau sekarang itu perkembangan itu udah semakin berkembang ke sana. Jadi sempit banget kalau kita hanya berpikir tentang oke, saya mau ngajar speaking, ngajar reading, ngajar writing. Sempit banget dan sangat textbook banget gitu. Ya, kita tuh bisa berkreasi lebih loh gitu. Jadi temukan passion kalian, cari jurusan yang menurut kalian bisa mengakomodir passion tersebut. Dan ya. Mau nanya kalau misalnya untuk FKIP sendiri nih ya, yang paling relate kalau ngambil S2 itu yang humaniora ya? Ya, itu yang paling relate. Yang paling sebidang lah maksudnya. Paling sebidang. Kecuali kayak ngambil bisnis segala macam tuh masih agak ya, Sir? Ya, itu seperti kayak cabang ilmu baru sih sebenarnya. Cuman itu masih bisa dikejar sama kita. Kecuali gini, nggak mungkin kamu S1-nya pendidikan bahasa Inggris, S2-nya ngambil medical doctor. Nggak mungkin. Jauh banget. Ya, jauh banget itu. Itu udah kepada vocational dia, udah profesionalisme. Jadi saya rasa harus memang bidangnya dan dari dasarnya udah mungkin dari anak IPA, S1 kedokteran itu mungkin bisa. Ya. Tapi kalau ilmu-ilmu ekonomi, sosial politik, atau juga misalnya kamu mau ngambil hukum internasional atau hubungan HI, hubungan internasional, yang bagi yang punya cita-cita mau jadi diplomat itu masih bisa kok, masih masuk akal. Gitu, ngambil S2-nya itu. Ya kalau nggak boleh di luar sih rencananya mau di UI HI, HI-nya Universitas Indonesia, cuma nggak tahu lah, masih pengennya sih di luar. Masih relate. Tapi kayaknya mau jadi diplomat juga banyak tahapan-tahapannya kan, Sir? Selain banyak tahapan, kalaupun udah jadi, kalau untuk perempuan jadi diplomat itu banyak yang harus dipertaruhkan. Nah, kan. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Contoh. Ya. Kamu tahu ini nggak? Andovi sama Jovi Dalopes itu? Tahu dong. YouTuber. Tahu ya? Tahu. Itu kan ibunya adalah diplomat ketika saya lagi di India. Ya. Oh. Itu ya. Ibunya adalah diplomat ketika saya lagi di India. Nama ibunya itu Bu Heni, nama bapaknya itu Pak Lopez namanya. Jadi Lopez itu nama keluarganya, jadi orang Indonesia Timur. Pak Lopez itu kalau nggak salah sih udah meninggal. Jadi yang jadi diplomat itu ibunya, bapaknya ini karena ingin mempertahankan keluarga, jadi ya dia mengorbankan karirnya, dia ikut sama istrinya gitu. Nah, saya nggak tahu nanti suatu saat kamu dapat jodoh yang seperti apa. Misalnya jodoh kamu tentara misalnya, polisi atau dokter atau PNS yang ada di Indonesia, yang dia tidak mau mengorbankan karirnya hanya demi kamu yang menjadi diplomat misalnya kan. Nah, itu banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Gitu. Dah nggak jadi coret. Ya intinya riset dulu, apapun itu riset dulu. Enggak banget berubahnya. Oke. Yuk, masih ada waktu nih. Yuk. Guys yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan saya open consultation ya untuk apapun ya, bisa beasiswa, skripsi pun boleh sebenarnya, tapi jangan jadikan sebagai rujukan utama. Rujukan utama kamu tuh membimbing skripsi. Nanti kalau saya, misal ini kata Mr. Helta begini, tersinggung nanti pembimbing kamu. Mister, free-nya jam berapa biasanya? Waktu Indonesia jam berapa? Sekarang sih saya udah di akhir semester, jadi nanti hari Sabtu. Di bulan Januari ya jam-jam segini oke. Habis-habis maghrib gini di Indonesia. Oke.
Gitu. Kita bisa spend time sejam 2 jam ngobrol gitu. Apapun ya, tentang beasiswa, tentang penelitian, tentang misalnya apa lagi ya. Oh iya, saya sekarang lagi ngembangin YouTube channel. Iya dah, sini saya support. Nanti saya kirim ya. Baru mulai sih, subscribernya belum banyak. Tapi tujuan saya sih untuk nyimpen kenang-kenangan di sini aja, biar nanti nggak hilang, dan lain juga saya pengen share aja. Share apapun ke orang gitu ya. Oke, tujuannya itu sih. Sama ini, ngebangun personal branding lah. Ya, karena aset digital itu kan aset masa depan. Jadi literasi ke depan kan bakal digital tuh. Kalau literasi tertulis itu kita bisa nulis kalau punya pena, punya alatnya sendiri, laptop, dan mikirnya males juga kan kadang-kadang kan. Tapi kalau langsung rekam, shoot, upload itu kan cepat. Gitu. Kalau saya editingnya nggak macam-macam, konten juga biasa-biasa aja, penting sharing. Oke. Apalagi nih, yuk yang lain. Ini nih, Regina dari kemarin ikut nggak pernah ngomong. Ini Nabila gitu. Ada Icis juga di sini. Tuh Icis tuh, apa kabar? Yang ngelis di grup sih banyak yang join, Sir. Nggak apa-apa. Kita nggak butuh orang yang banyak-banyak, tapi yang action gitu. Duh, nah ini dia. Ya. Mister. Mumpung masih ada waktu. Ya. Kemarin itu kan baca-baca, terus di masing-masing jurusannya itu kayak ada requirement gitu loh, Mister. Kayak harus apa? S1 apa gitu, terus ada kalaupun bukan dari S1 itu ada syarat SKS-nya gitu, Mister, kemarin baca-baca. Oh iya, gitu ya. Syarat SKS-nya contohnya apa tuh? Kamu diminta udah ngikutin mata kuliah apa gitu ya? Iya, kayak mata kuliah yang related gitu, Mister, sama jurusannya. Umpamanya diminta 10 SKS atau 20 gitu. Menurut kamu ada yang related nggak? Kalau untuk yang ke dalam bisnis itu paling cuma dapat 2 SKS, Mister. Jadi saran saya gini, tadi yang di awal udah saya bilang ya, harus fleksibel antara keinginan passion kamu dengan jurusan yang tersedia itu apa. Itu harus fleksibel. Jadi kalau emang menurut kamu berat dan nggak bisa di jurusan itu, cari jurusan lain, bergerilya, buka lagi setiap website kampusnya, temukan yang paling cocok. Saya rasa nggak mungkin nggak ada yang cocok buat kalian, pasti ada yang cocok. Gitu. Saya jujur terus terang saya juga belum buka-buka untuk yang master. Oh ini jurusannya harus ini enggak. Kalian gerak sendiri untuk di bidang itu. Kamu cari sendiri. Gitu. Ya. Oke, Mister. Tapi kalau ngambil jurusannya yang pengajaran bahasa Inggris, saya yakin 80% cocok mata kuliahnya itu. Nggak mungkin enggak. Sekarang ini adalah akses yang paling yang paling realistis. Kalau kamu mau merambah ke Eropa, itu aksesnya yang paling realistis. Realistis gimana, Sir, maksudnya? Realistis, tangible maksudnya. Maksud saya itu tangible, attainable. Bisa diraih asal registrasi, asal daftar. Bisa diraih. Dan ini sistem penerimaan beasiswanya nggak ribet-ribet kayak LPDP, kayak beasiswa dari pemerintahan Indonesia gitu, yang harus ikut focus group discussion lah, inilah itulah, yang harus nginep di mana lah, kemudian punya project kemanusiaan apalah gitu. Nggak seribet itu. Ya, kamu ini kirim aplikasi, meyakinkan, nanti dia wawancara sekitar 5 menit, udah kamu tunggu sekitar beberapa bulan sampai kamu dapat penerimaan, berangkat di situ. Berangkat. Dan saran saya, ini beasiswa dia hanya mengcover SPP dan biaya hidup kamu selama di sini. Kalau ongkos pesawat itu nggak ada. Artinya kamu harus punya persiapan untuk itu dari sekarang. Kamu harus pikirin itu. Terus ada pertanyaan dari Ugi. TOEFL wajib ya, Mr. Hongaria, dan minimal berapa skornya. Kemarin oke. Lalu TOEFL-nya harus legalisasinya jelas. Pakai TOEFL ITP aja, Ki. TOEFL ITP. Memang sih idealnya 500 ke atas ya. Tapi kalau nggak nyampe 500 ke atas, saran saya jangan dianggurin, didaftarin aja, tetap didaftarin. You never know. Kamu nggak pernah tahu. Ya, apalagi di masa pandemi sekarang,
Kamu nggak pernah tahu keberuntungan apa yang bisa kamu dapatkan.